Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 7 ayat 17 demikian. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saudara-saudara sekalian, pada umumnya orang bisa percaya kepada seseorang dan mau melakukan apa yang dikatakannya jika sudah mengenalnya dengan baik. Tetapi Tuhan Yesus membalikan urutan tersebut. Percaya dan mau melakukan kehendak Tuhan lebih dulu, baru kita bisa mengenal Dia dan membedakan mana ajaran yang berasal dari Allah dan yang bukan. Dengan kata lain, pengenalan akan Tuhan harus dimulai dari iman dan kerinduan untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Tanpa iman dan kerinduan tersebut, sekalipun kita memiliki pengetahuan teologi, doktrin iman Kristen, sistematika teologi, dan semua yang berhubungan dengan firman Tuhan, kita tidak akan mampu mengenal Allah. Para pemimpin agama Yahudi saat itu tahu banyak tentang apa yang tertulis dalam kitab suci. Bahkan setiap hari pekerjaan mereka adalah mempelajari, menyalin, menafsirkan, bahkan menjabarkannya ke dalam berbagai peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Mereka melakukan semua itu dengan maksud untuk menolong umat menghidupi firman Tuhan. Tetapi yang terjadi bukannya menolong, melainkan justru memberatkan dan menyesatkan umat, karena mereka sendiri sebenarnya tidak mengenal Allah. Maka tidak heran jika mereka tidak mengenal, bahkan justru menyalibkan Tuhan Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab suci mereka. Saudara, belajar teologi, doktrin iman Kristen, sistematika teologi, dan semua yang berhubungan dengan firman Tuhan itu sangat penting. Tetapi tanpa iman kepada Yesus Kristus dan kerinduan untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, semua itu tidak akan membuat kita mengenal Allah. Sebab dosa telah membutakan mata hati kita terhadap kebenaran. Karena itu, mari kita mulai semuanya dari iman, belajar di dalam iman, dan bertumbuhlah menuju kepada iman yang sejati. Mari kita lakukan semua itu dengan kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya. Maka Tuhan akan membuka mata hati kita, sehingga kita dapat mengenal Allah di dalam semua pengetahuan yang kita miliki. Dengan kata lain, jangan pernah puas diri dan bangga karena kita memiliki pengetahuan. Tetapi marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah kita beriman kepada Tuhan Yesus? Apakah kita memiliki kerinduan untuk menjadi pelaku firman? Apakah kita mengenal dan mengasihi Dia? Orang beriman pasti giat belajar semua yang berhubungan dengan firman Tuhan. Tetapi orang yang giat melakukan semua itu belum tentu beriman. Karena itu, mari kita pastikan hidup kita senantiasa dimotivasi oleh iman dan kerinduan untuk mengenal serta melakukan kehendak Allah. Amin.